Ada yang bilang sahabat sejati itu yang tumbuh bareng sejak lo remaja. Dari kelas, tongkrongan, sampai bikin band bareng dan jadi bagian penting dalam hidup. Banyak band besar yang berawal dari persahabatan itu. Green Day, Radiohead, Ceylon Seven, sampai Dewa 19. Musik mereka bukan cuma soal hasil latihan, tapi juga hasil tumbuh bareng, jatuh bangun bareng, dan saling percaya. Kalau kata John Lennon, yes, I get with a little help from my friends. Gimana sih perjalanan band-band yang lahir dari ikatan remaja dan bagaimana persahabatan bisa jadi pondasi musik yang gak lekang oleh waktu? Inilah Fixtape episode 6, bersahabat dan bermusik sejak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fixtape episode 6. 6. Lagi dengerin apa? Buset langsung. Suruh singkat. Ditembak. Karena mau bahas yang kemarin juga lupa kemarin episode kemarin itu tahu-tahu udah 6 aja ya. Iya, Kang. Kemarin kan terakhir Iga. Iga. Ya terima. Bukan dong. Musik perlawanan. Musik protes. Lagu protes. Ya terima kasih yang sudah setia sampai episode 6 ya. Iya. Sekarang ini. Apa kata lu ternyata teman-teman musisi banyak yang nonton. Kemarin gua kan nongkrong di Bintaro tuh sama Rico Moka, Jimmy Morfem, Daru Ali, sama Hasif juga. Iya. Terus lagi ngomongin apa, tahu-tahu masing-masing nyeritain. Iya di episode ini kan si Soleh gini-gini. Iya di episode ini si Haris, anjing episode beda-beda gitu. Gue kalian pada nonton ya? Makasih ngomong. Iya, terima kasih itu Hasif Ardiasyah rekan sejawat ketika di Rolling Stone. Berarti tepat sasaran karena emang buat mereka juga kan ini acara ini. Iya, ternyata ditonton ya. Iya. Itu kemarin sebelum dengerin apa Pespor ya, kita ke Pespor Soleh hari pertama doang. Iya, 3 hari. Menghasilkan gua pincang. Iya, lu tuh kenapa sih, Kang? Kurang olahraga. Baru beres cedera, udah di fisio gua sembuh. Terus di Pespor 12.000 langkah pakai Docmart. Docmart Boots, terus dikasih tahu sama abang fisionya, ya Mas harusnya emang baru sembuh cedera jangan jalan sebanyak itu dan pakai boots seberat itu. Tapi demi cintaku pada Docmart, Sabtu Minggu gua bengkak ke Padang ke kawinan. Tetep gua paksain pakai Docmart. Daripada gua pakai sendal di pesawat malu. Gua lebih baik sakit tapi merasa keren. Keren, yo. Tiba-tiba walaupun gua jalan gini, begitu nyampe pesawat, gua lepas gini sakit. Gua mau pakai sepatu aja. Aduh, ya Allah, ini azab dari orang. Demi Docmart. Tuh, pakai det maternal bro, maternal. Iya, terima kasih udah maternal ini. Oh iya, thank you maternal. Iya, kita semua. Gua juga punya face dibikinin maternal dulu. Oh iya? Face kulit. Ada face kulit gua cuma satu-satunya. Custom. Wah, maternal, terima kasih maternal. Maternal mah keren terus. Iya, tapi ya itu kan pesta pora udah lewat lama lah ya. Lalu apa? Ben, akhir-akhir ini gue mendengar RRAG dari Bogor. RRAG? Iya. Oh, kayaknya gue pernah dengar. Iya, indie rock gitu, tapi narasinya kayak apa? Coming of an age itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Menuju ABG kedewasaan. lah. Ya, menuju kedewasaan lah. Jadi ada lagunya tentang dia nge-capture anak kecil main di TK gitu misalnya. Jadi gue bisa ngebayangin gue pas masih kecil, pas dengerin lagu mereka. Bagus banget. Oh, dia bercerita tentang dia masa TK? Enggak sih, jadi dia ngelihat anak kecil pas masih TK tuh kayak effortless ya hidupnya itu main-main. Oh, Gak banyak beban. Sementara kita yang udah terpaksa dewasa ini. Kok terpaksa dewasa? Lu gak bahagia hidup lu ya? Gue sih dewasa bahagia. Gue baru bahagia 28 lah, Kang. Sisanya 27 kan wanti-wanti kan kayak 27 Club. Dia terlalu problematik hidupnya, terlalu banyak berkecamuk dalam hatinya lah ya. Terlalu banyak dipikirin lah. Iya. Ajarin aku, Kang. Rek ya. Kalau gua kan selalu telat ya dibandingin teman-teman gue ini. Gua akhirnya dengerin Dongker secara beneran mendengarkan dengan seksama. Dongker. Cerewis Necis. Iya, Cerewis Necis juga gue dengerin. Dan gue
suka. Kan udah gua bilang, bagus, lu nggak percaya. Kayak apa ini berantakan? Ya bener kata lu berantakan, tapi kok ya pinter sih kayak gue merasakan. Iya kan kayak mainnya tuh yang gitar kemana, bass kemana, drum kemana, nyanyi kemana, tapi kok indah. Ya gue baru ngedengerin secara saksama banget, jadi kayak iya gue suka lagi gitu. Dongker mantap, ya. Dongker deh. Lo apa lah? Kalau gua kan kemarin baru beli vinyl Sukatani tuh yang gelap gempita yang udah 900 ribuan harganya sekarang di e-commerce. Iya, gua baru tahu ternyata dari Malaysia itu kan. Vinilnya gua baru tahu apa itu ternyata cuma 500 kopi limited. Dan harga pertama dijualnya cuma 400 ribuan lah. Oh, tapi akhirnya lu dapat. Enggak, gua nanti aja dah. Udah digoreng-goreng gitu harganya males gua. Gua lagi dengerin itu kan ternyata gua suka lagu itu Tanam Kemandirian kan. Wah, mengharukan loh. Oh iya. Tanam Kemandirian tuh itu tentang kayak lagu dari orang tua ke anaknya gitu. Orang tua yang anarko terhadap anaknya. Sama selain apa si Sukatani yang gelap gempita versi vinyl, gue dengerin ini juga. Gue baru beli berapa minggu lalu beli si Komunal yang nostalgia. Komunal tuh gue selalu inget salah satu yang memorable ucapan Dodie Hampson di Rolling Stone release party berapa tahun lalu. Kami akan lebih besar dari slang. Dari apa? Dari slang. Kita udah ngomong itu. Perkenalkan kami Komunal. Kami akan lebih besar dari slang. Ngomongnya gitu kan? Ngomong dan nyanyi dia tuh gitu. Dan ini lagu seru. Ada lagu judulnya Cinta dan Materi. Intinya kayak yang dia tuh mengeluarkan rasa cinta dan materinya pada musik metal, musik yang tidak menjual. Musik tidak menjual. Ada sound effect-nya langsung. Komunal, gue gak pernah nonton Komunal. Seru ini si album Nostalgia ini kan dia kayaknya bercerita ada flashback ke kayak kecintaan dia pada heavy metal. Ada lagu judulnya Raja Metal. Jadi kayak apa dia tuh kayak liriknya tuh kayak misalnya aku nobatkan kamu pintar atau apa menjulukiku si Raja Metal. Kayaknya soalnya di dalam sleeve-nya ada foto si Dodie Hampson vokalisnya masih remaja, udah pakai kaos Slayer Sepultura gombrang gitu. Terus ininya segini nih. Celananya sampai bajunya sampai bawah sampai paha, terus dia pakai boots, kayaknya baju kegedean gitu tapi masih remaja, udah metal ya. Raja metal gitu. Uang gimana uang gitu. Nyanyinya gitu tau. Stoner tapi kayak udah gitu kan mukanya tuh kan sangar itu kan. Ya, mas. Iya, pasukan perang dari Rawa. Komunal tuh Bandung ya? Komunal Bandung, tapi mereka perantau. Cuma gede di Bandung, tapi perantau. Ini keren, ini dipahat loh. Oh itu? Ini dipahat si patung, ini tuh si logo mereka yang Raja Walinya tuh, Raja Wali. Gue sering main bareng, kalau nggak salah sama TDS berapa kali, cuman gue nggak sempet nontonnya. Seru mereka, stoner gitu. Tapi kalau kita dengerin ini kayak... Itulah maksudnya benar-benar kayak yang kan kalau anak-anak metal tuh mengglorifikasi musiknya tuh kayak seru gitu kayak bersenang-senang aja, nggak perlu serius-serius gitu pokoknya ya kita cinta. Heavy metal musik tidak menjual gitu. Seru. Silakan Komunal. Komunal yang nostalgia tuh. Iya, ini kan dari mana Disaster Record ya. Disaster Record. Satu perusahaan sama Maternal. Disaster Record pernah rilis album Stand Up gua. Stand Up lu? Iya, yang Majelis Tidak Alim dibikin versi kaset RSD Record Store Day tahun berapa gitu. Sama Disaster Record. Terima kasih Disaster Record. Baik banget. Kalau ini Petra Siombing yang album kemarin tuh. Seneng oke, sedih nggak apa-apa. Jadi cari balance-nya, cari stoiknya gitu dia. Iya. Ini setelah internet itu ya Pak? Semenjak internet ya? Iya, dia kan pindah ke Bali tuh, lebih santai. Tapi gue suka dongkar gue suka. Iya. Ngomong-ngomong soal Club Etis, lu paling lama tuh bersahabat di Club Etis sama Desta berarti ya? Sama Iep. Ya sama Iep kan ya lu memang dari lahir. Kan Iep nggak ada kemarin di situ. Iep nggak ada di situ. Sama Club Etis, ada Desta. Gue dari gua SD. Dia berapa? Lu kan lebih kan Desta 77 ya? 77, gue 80. Beda 3 tahun. Dia kan berteman sama Iep tuh sama abang gua.
Ya itu sering nongkrongnya di rumah gue jadi tongkrongan apa. Terus gua SMP, mereka SMA bikin band tuh. Desta Iep, namanya Designer Garbage. Norak lah. Designer Garbage. Waduh. Bawain ya itu Dead Kennedys. Bawain. Maksudnya apa sih desain? Dia masih ngakak. Belum kelar. Ngedesain sampah. Apa sih nggak tahu. Designer Garbage pokoknya. Ya itu gue sering ikut-ikutan sampai gue SMA, gue bikin band juga Park Life waktu itu. Tapi ya kan intinya lu sama Desta tuh sudah bersahabat dan bermusik sejak remaja. Sejak remaja. Soalnya banyak kan kalau kita ngomongin persahabatan sejak remaja dan akhirnya jadi band besar gitu. Ya kayak di luar negeri si Paul McCartney sama John Lennon? Iya, itu kan dari remaja juga mereka. Sebelum Beatles. Iya, sebelum Beatles sudah ada. Masih di The Quarrymen ya kalau nggak salah. Iya, Quarrymen benar. Ya, itu mereka tetanggaan kan. Gue pernah itu ada fotonya tuh yang mereka masih kecil-kecil. Iya, remaja-remaja gitu tidak pernah mengira bahwa persahabatan mereka bakal menjadikan sebuah band yang besar gitu. Riz, lu ini mau siapa yang akan lo ini? Nanti aja ya? Oh, nanti aja ya. Oke. Ya. Akan mendengarkan Vonis Haris dulu. Iya, dia karena nggak dibawa, lupa alatnya kayaknya. Ini ada di sini, Le. Iya. Ya tadi kalau kita ngomongin band-band yang bersahabat sejak remaja kan salah satunya yang paling fenomenal ya The Beatles. Paul dan John itu tetangga. Bahkan selain The Beatles, Rolling Stone juga, Mick Jagger dan Keith Richards itu satu grammar school tuh SD kalau nggak salah di sini tuh ya. Enggak, elementary. Kalau SD elementary. Pokoknya mereka tuh si Keith Richards sama Mick Jagger tuh dari grammar school. Ya, SD, ada fotonya. Foto lagi bocah-bocahnya itu udah berteman dari kecil. Mick Jagger sama Keith Richards. Gila ya, berarti berapa puluh tahun mereka berteman itu ya, ngeband Iya udah, bareng. makanya kan udah kayak dia bilang sih. Udah kayak istrinya kan Mick Jagger tuh ke Keith Richards. Keith Richards udah menganggap Mick Jagger kayak istrinya gitu. Lebih tahuan dia daripada istrinya. Iya dong. Istri gonta-ganti tapi Mick Jagger sama Keith Richards ada fotonya lagi masih pada bocah-bocah gitu. Keith Richards lagi kecil aja udah tengil gitu. Ini lagi rame lagi si Keith Richards yang mukul itu kalau fansnya udah lama banget sih itu. Oh yang mukul pakai gitar. Yang fansnya naik ke atas panggung. Iya. Berarti lu sama kayak Keith Richards. Ada orang mengganggu penampilan lu. Sid Vicious. Iya, lu ngikutin Sid Vicious. Nggak ngikutin juga lah gitu. Gara-gara kecelakaan aja kemarin. Ya, Oke, berarti Beatles itu si John Lennon dari umur 15 ya. 16 tahun sama Paul McCartney akhirnya dia bikin band Beatles dan ya udah. Ya selebihnya sejarah lah. Story, Pokoknya kita bakal ngebahas singkat-singkat aja karena kalau terlalu panjang terlalu detail nanti durasi ya kasihan betul, pengen nonton sebentar-sebentar. Selain Beatles ada juga band punk juga nih. Green Day. Ternyata si Billy Joe sama Mike Dirnt. Bacanya gimana? Mike Dirnt. Ya. Dirnt. Itu basisnya ya Mike Dirnt ya. Itu main musik bareng sejak umur 14 tahun dari SMP ya. Ya, SMP. Di California ya. Sebenarnya awalnya mereka bikinnya malah Sweet Children nama bandnya. Aduh gila, katro banget sih Sweet Children. Ya sama kayak Designer Garbage lah ya. Dia tuh, dulu si Designer Garbage tuh gue nggak tahu almarhum Ricky tuh ada juga tuh di Designer. Kalau nggak salah iya deh. Itu yang akhirnya mereka jadi chapter yaitu Designer Garbage awalnya. Ngeri. Ya selain Green Day ada juga ini sebetulnya Radiohead tuh temenan dari SMP lah ya. Ini kita ngomongnya dari belasan tahun ya, remaja ya? Iya remaja, teenagers kan remaja. Kalau ngomongin kampus udah banyak banget tuh sebenarnya. Iya kalau kampus kan itu udah bukan remaja rata-rata kan. Kita ngomongin yang bersahabat sejak remaja ya. Benar. Ini kalau Radiohead di Inggris nih ada dari sekolah menengah juga ya, Abingdon School Inggris tuh mereka berteman dari situ. Awalnya adalah on a Friday karena mereka tuh katanya latihannya gitu di setiap hari Jumat. Ya, itu saat pulang sekolah. On a Friday itu berarti kalau bahasa Indonesia di hari Jumat ya. Di hari Jumat. Lebih norak lagi sih. Bang norak nih Tom York norak ya Tom York pro Zionis. Iya benar. Parah. Tidak usah diidolakan lagi. Ini kita bahas juga terpaksa. Benar. Nanti takutnya nggak ngebahas itu Radiohead ada. Iya kita tahu tapi pro Zionis payah kau Tom York. Payah tuh nggak kayak Damon Albarn. Payah kau. Nah ini ada lagi sebuah band legend U2.
sekarang kan udah ya hampir mendekati Rolling Stone juga ya umurannya ya. band tua lah ikut hitungannya. Ternyata mereka juga dari sekolah. Dari sekolah umur 14-16 tahun juga tuh. Iya. Di Irlandia mereka tuh ya kalau nggak salah. Awalnya kan si ininya ada apa? Larry Mullen Jr.-nya tuh pasang di mading lah. Oh iya. Zaman sekarang masih ada mading nggak ya? Masih, kalau di sekolah masih ada ya. Masih. Pasang pengumuman nyari apa teman-teman buat ngeband lah. Nah tiba-tiba 3 orang yang daftar, ya itu teman-temannya di YouTube. Gila ya. Gila aneh banget sih, aneh banget. Ya lu aja sama Desta bertahan kan belasan tahun. Iya, tapi nggak ngeband. Nggak ngeband. Bertemannya iya, ngebandnya kan nggak. Kan sempat. Sempat doang, iya. Ternyata gue nggak cocok ngeband sama dia. Itu tuh apa kayak cerita banget gitu loh, maksudnya ada anak gue pengen ngeband, gue bisa main drum, gue cari personil yang lain lah, dicari personil lain untuk ngeband sama gue, gitaris, vokalis sama basis, taruh di mading. Daftar lah itu si Adam Clayton, si The Edge, si Bono, terus sampai sekarang mereka tuh kayak wah gila. Itu The Edge pasti pas daftar mading dia belum pakai kupluk ya. Masih tebel. Masih ada rambutnya. Masih tebel. Belum jadi ini. Kalau di Indonesia ada tuh yang kayak The Edge dulu, fotografer infotainment namanya ini. Siapa? Eddie Bogel. Lu pernah tahu nggak? Eddie Bogel tuh anak IKJ kalau nggak salah. IKJ ya? IKJ Eddie Bogel. Gua kalau nyebutnya itu The Edge. Karena zaman dulu dia kalau liputan selalu pakai kupluk bawa kamera. Beda. Eddie Bogel IKJ beda. Ya itu juga ya, dari itu mah lebih ini lagi. Dia berempat nggak pernah ganti personel sama sekali. Itu mah kebayang ya temenan udah gila sih. Puluhan tahun dan udah saling ngerti kali ya. Maksudnya kalau bete pun udah udah lah kayaknya sama gue bakal sama dia lagi kan kalaupun berantem ya kayaknya. Iya. Tapi lucunya dua-dua gitu loh Le. Si The Edge sama Bono, Larry Mullen sama Adam Clayton gitu kan kayaknya kan. Kita tahu kalau keluar kota sekamarnya siapa pasangannya. Bono sama si The Edge mah gila udah kayak ya itu kayak suami istri gitu, pernah ada di interview, ini udah kayak istri gua juga. Iya emang kadang kan vokalis tuh harus nyambung sama gitaris kan. Nggak iya harus lah. Rata-rata yang bertahan lama loh. Mick Jagger sama Keith Richards. Red Hot. Rata-rata Anthony ya. Kiedis sama Flea. Iya itu Red Hot doang rata-rata loh. Coba selain kalau mau bertahan vokalis sama drummer. Iya, tapi enggak valid. Enggak rata-rata. Lu tadi cuma yang 2. Band yang gede. Apa? Rolling Stone. Iya, Rolling Stone. Oke. Iya, Rolling Stone YouTube. Beatles. John Lennon sama Paul McCartney. Kan gitaris sama vokalis. Enggak, Paul McCartney kan basis. Iya kan dia ini vokalisnya John Lennon. Kan John Lennon statusnya gitaris juga. Enggak valid tapi menurut gua. Enggak. Terus ada Arctic Monkeys juga. Ini Arctic Monkeys ternyata mereka juga berteman dari remaja. Dari umur 12-13 tahun di Stockbridge High School, Sheffield. Oh, di Sheffield. Jadi yang bukan yang orang-orang kaya masih The Strokes. The Strokes. Kalau The Strokes makan si Julian Casablancas-nya itu kan yang apa ini, sih pengusaha parfum. Iya, pewaris Casablanca. Itu tadi kalau konteksnya luar negeri internasional. Kalau di dalam negeri juga ada adik kelas gua nih, Rocket Rockers. Ya, itu mereka dari SMA juga? Iya, mereka dari remaja, dari umur 15-an sampai 16 sampai 17 tahun lah ya. Tapi itu formasi awal kan, Ucae segala kan. Iya, memang nggak pernah berubah formasinya sebetulnya. Keluar aja Ucae. Itu mereka ketemunya di skate park gitu. Iya. Sampai sekarang masih bersahabat itu. Berempat mereka sekarang. Sekarang tinggal bertiga kalau nggak salah. Kalau nggak salah tinggal bertiga kan? Si Rocket Rockers lupa deh. Iya, bertiga si Bisma, terus si Ozom sama si ini kan vokalisnya. Kok gue jadi lupa nih. Aska. Tinggal bertiga kan? Benar. Kalau nggak salah kan? Iya. Karena yang 2 hijrah. Iya. Iya kan? Hijrah nggak ya? Iya, si Ucai sih hijrah. Ya pokoknya gitulah. Ya, okay. Tinggal bertiga lah. Ya. Mereka keluar single baru nih, gue promoin nih. Rocket Rockers. Iya, kemarin minta wawancara di podcast sebelah. Okay. Ya ini kan gua promosiin Bisma tuh, punya single baru Rocket Rockers. Ini singlenya nih. Cari tahu ya editornya. Single baru Rocket Rockers sudah tersedia di layanan digital streaming kerlangganan Anda. Ini nih. Itu dia. Ini. Sukses. Dan dari Bandung juga, ini kayak Bandung banyak yang dari remaja ya, Le? Iya, ini salah satu yang menurut gua salah satu cerita yang ikonik ya. Pupen dulu, ada band hardcore Bandung. Ya. Si Aryan cerita. Jadi Aryan tuh kenal sama gitarisnya, Robin Malau. Jadi Aryan ngegambarin tas temennya. Aryan tuh zaman SMA ya?
suka gambar-gambar logo band metal gitu. Ya. Gue lupa yang dia gambar logonya apa, banyak logo di tas temennya. Nah, si temennya ini punya temen namanya Robin Malau. Ya. Si Robin nanya, ini siapa kok tahu band ini? Kok gara-gara ngeliat gambar logo yang di tas si temennya itu. Si temennya bilang, oh ini temen gue namanya Aryan. Dari situlah perkenalan Aryan dan Robin sehingga menghasilkan band bernama Pupen. Dulu salah satunya Marcel Siaan. Ya, salah satu band hardcore besar lah hitungannya di Bandung. Dan kalau dari band besarnya di Indonesia, ya kita tahu lah, mungkin banyak yang udah tahu juga, Dewa 19 tuh mereka mengawalinya dari SMP bahkan. Iya, Dani sama Andranya, temenan. Temenan dari SMP sama Ari Lasso SMA. Iya. Ketemu Ari Lasso tuh di Surabaya. Kebayang tuh, Dani waktu remaja kayak gimana ya? Ya kayak Dani. Masa iya dia kayak El Rumi? Gua rasa Dani remaja kayak Dul. Iya kan? Iya. Kalau ada yang tanya kan tadi kita ngomongin masa remaja, Dani remaja kayak gimana ya? Ya kayak Dul. Cuma kalau Dul kan lebih rendah hati ya kalau Dul ya. Kalau Dani kayaknya dari SMA udah kalau Dani dari SMA udah berani lah ya. Tengil lah. Mas Dan, jadi itu ya dari remaja juga. Ada juga ini anaknya teman kita nih. Iya. Gila, yang membuat kita merasa sangat tua. The Bundles. Iya. Itu mah sekarang SMP ya? SMP sih. Sekarang SMP. Iya. Gua ngelihat si Pijar tuh anaknya Jimmy Multazam dari zaman dia umur berapa tahun? Iya. Main gitar akustik kan, yang berdua gitar sama Jimmy. kegedean lah itu. Iya, terus tiba-tiba udah punya band dan punya lagu lagi. Tapi lo pernah nggak sih nemu band waktu zaman sekolah atau kampus yang awalnya tuh kayak apa ini musiknya sih aneh tapi tapi lama-lama malah jadi band yang gede lah gitu, yang well known, sukses dan masih jalan sampai sekarang. Iya kan rata-rata kalau misalnya kita ngelihat band pas remaja tuh kayak banyak yang menurut gue ya apaan sih ini kok aneh gitu namanya. Tapi ternyata ya ini mah gue nggak usah ngomongin zaman kemarin-kemarin lah. Yang baru berapa episode kemarin bikin heboh aja tuh. Gara-gara kita omongin doang tiba-tiba orang pada jadi viral dan wah banyak yang merasa terbantu dari obrolan kita. Itu kan sebetulnya waktu gua dikasih tahu sama bapaknya sama band ini sebenarnya kan ya aneh banget namanya gitu. Iya. Gua awalnya hanya berusaha ramah aja. Oh iya nanti saya dengerin ya gitu. Tapi ajaibnya lo masih inget hal itu loh, Le. Lo sebutin di sini. Iya kan? Ya karena menurut gua meskipun itu kalau kayak aneh tapi ada hasilnya nyata ternyata gue suka gitu. Tapi lu gak kenal tuh sama bapaknya itu? Kagak, ini kan gue pernah baca di komen, wah ini gara-gara bapaknya aja berpengaruh. Bapaknya bukan siapa-siapa. Gue aja nggak tahu dia siapa. Cuma selewat ngasihin. Dia cuma satu dari banyak orang yang ngasihin CD ke gua atau rilisan fisik. Jadi yang orang bilang wah ini pasti gara-gara pengaruh bapaknya. Bukan. Lu gara-gara lu ngomong, gue balik kan lo, besokannya gue buka TikTok, banyak tuh mereka manggung tuh. Wah ini yang diomongin Soleh kemarin, gue liatin. Wih anjing nih anak-anak nih, anjing gue jadi demen gitu. Terus gue syuting Laporpa, anak-anak Laporpa tuh kayak Surya, nyanyiin lagu itu. Mau ke pasar, mau beli ini, gak boleh, gak boleh. Surya, si Wendy pada nyanyiin lagu-lagunya mereka ini. Iya nih. Itu termasuk salah satu band yang menurut gue pas denger, apaan sih aneh banget namanya. Iya aneh. Iya, makanya kita undang aja sekalian nih. Pengen tahu nih, ini anak-anak aneh ini kayak gimana sih? SLR, sukses, lancar, rezeki. Sini dek. Ada dek. Jalil, ada Jalil. Ada Bumbu. Sini lu di sini. Jalil, ini Mahes ya. Ini Mahes. Vokalisnya. Nih bapaknya sini, mana bapaknya sini. Bapaknya Udah keluar. Baru kita konfirmasi Bapak Mahes ya? Iya. Ya namanya Ari, bener. Gua nggak tahu ya siapa bapaknya. Bahkan sampai sekarang aja saya tidak tahu ini siapa nih bapaknya. Yang pasti umurnya masih di bawah gua sama Soleh lah katanya mereka. Ya dan dia bukan pegiat skena, bukan. Ya beneran. Ya mas-mas aja yang kebetulan ada di kemarin bapak lu ngapain sih di backstage tuh jadi apa sih di acara SI itu? Dia ngapain dia? Ini kita di backstage SI itu karena kita udah pernah ketemu Johnson. Terus kita pengen ngasih CD ke Johnson tadinya. Udah ke backstage tuh ya kan. Itu ada
itu kalau Soleh-Solehun ya gitu. Iya, ya udah cuma ngeliat doang kan. Terus Bokap lu itu yang ngomong. Enggak. Oh lu. Iya bokap gua. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol. Bokap gua hilang kemana? Terus balik udah dikasih. Gitu doang. Oh, kasih CD ke lo. Iya, orang baru gelek diem. Mas, ini udah benar-benar selewat. Bapaknya bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada pengaruh bapak nih. Kalau musik kalian tidak menarik, mah nggak akan gue dengerin, nggak akan gue omongin. Paling gue cuma ya udahlah. Ini sesuai dengan tema bahasan kita hari di episode ini ya. Yang bersahabat dari remaja, bahkan mereka remaja lah ini. Dari bayi. Bio kalian tuh Pernah sunat bareng. Sunat bareng. Iya. Sini dia berdua. Gua sama dia doang, Om. Soalnya dia udah terlalu lebat. Kayak ini umur lu berapa? Umur lu? 15. Lu? 16. Lu? 17. Oh, lu paling tua, makanya gak sunat bareng. Iya. Kalian sekarang kelas berapa? Saya kelas 1 SMA. Lu? Kelas 2 SMA. 3 SMA. Iya. 1, 2, 3, 12, 13. Lalu ada yang lebih pagi. Ini SMA 5, SMA 6, SMA 7. 15, 16, 17, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA 5, SMA 6, SMA 7. Aneh banget. Bekasi semua lagi? Hah? Iya. Bekasi semua. Aneh tapi nyata. Ketemunya di mana, umur berapa? Dari pengajian. Pengajian apa? Suryalaya. Oh, pesantren di Pesantren Tasik. Suryalaya. Iya, di Tasik. Oh, kok bisa dikirimin ke Suryalaya? Enggak. Soalnya mohon maaf Suryalaya, orang-orang kalau misalnya keluarganya bukan religius, biasanya teman saya yang dikirim ke Suryalaya, Abdel gara-gara narkoba. Iya. Bawa bapak kita. Bapaknya yang dulu yang makan. Kalian bertiga bapaknya pemakai. Oh iya. Ketemu di Suryalaya. Enggak, iya di kakek gue bikin dari Suryalaya. Terus pada masuk, pada pengen tobat, ya otomatis gue lahir-lahir udah ngeliat mereka. Saya harus sopan. Lahirnya di sana. Lahirnya di Bekasi. Oh, lahirnya di Jadi Bekasi. bapaknya ini alumni Suryalaya. Alumni Suryalaya. Enggak, masih. Oh, Masih sampai sekarang. Masih. Kadang-kadang sebulan sekali kita masih pengajian ke Iya, Tasik. pengajian. Sebulan sekali. Kocak banget. Ya, Jadi bapak kalian tapi ya gara-gara bapak kalian temenan, kalian jadi temenan. iya. Kocak. Lebih ada. Itu di CD Om Soleh. Di CD ada foto kita bertiga pakai peci enggak? Iya. Ya kan? Itu lagi di pesantren. pesantrennya. Lagi pengajian gitu. Terus Oke. buat apa ya foto ini? CD. Udah ayo CD gitu. Jadi aja. Terus tercetus ngeband dari siapa? Mahes? Iya, tadi dulu papa ngeband, tapi Oke. ya Si kayak Ari itu. Iya. Gagal. Iya, gagal. Abang ngebandnya apa, bokap? Pop, dulu pop. Tapi dulu lagi punk. Oh, dia berharap sukses dari pop gitu. Iya, terus Kayaknya nggak gagal. mendukung deh mukanya. Iya. Baru saya pengen ngomong itu. Kayaknya nggak ada deh kan. Nggak ada potongan pop Nggak ya? ada, nggak ada. Mencoba mengkhianati punk dia bermain pop. Iya. Nanti gagal juga. Mengkhianati punk. Ini tahun berapa lo mencetuskan band ini, Mas? 2024 kemarin. Baru banget. Baru setahun. Setahun. Baru setahun. Kok cepet banget bisa bikin album, bikin lagu? Karena gara-gara Mr. Dado Darmawan. Oh, drummernya Flower. Dan mantan manajer JJ. Iya. Jason Ranti. Tapi waktu ngeband umur berapa pertama ngeband? Dari mana dulu nih? Kalau kita beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau saya dari umur 2 tahun. Ngeband. Oh, ngebandnya. Oh, dari 2 tahun satu ngeband SMA. gitu, 2 tahun. Tapi bener. Yang make bapak lu kok lu yang masih ada. Sehat kan? Yang pakai kan bapak lu. Kenapa apa Basian ke lu? Sisa aja. Iya, dari 2 tahun. Kalau ngedrum musiknya iya, tapi kalau ngebandnya Kelas 1 SMA. 2022. Oh, kelas 1 SMA. Lu bawain apa dulu? Pop juga. Pop juga. Apa cover? Yang cover Designer Garbage. Nah, beda desa dulu. Enggak. Ya, bikin lagu sendiri ada. Band sekolah ya? Ada band sekolah. Nggak usah dinaik-naikin, lu grogi ya. Grogi. Oke, kalau Bumum
Apa ngeband dari? 2024 baru Om. Baru? Iya baru. Tapi main drum? 2024. Yang ngajarin siapa sih, Bung? Ini Oh lu yang ngajarin? Kok lu mau maksudnya percaya sama dia bisa main drum? Kan dulu dia soalnya pernah main drum juga. Oh jadi lu ngajarin nih gini cara main drum? Iya. awal-awal ya Om, jadi kayak ini ketukan gini nih, ini 4/4, ini gini gitu. Terus udah. Nggak, tadinya gini sebenarnya kan ada EP pengalaman 5 lagu udah jadi. Tapi kalau pang sendirian kan katro ya atau gimana gitu, kurang asik gitu. Terus lu ayo. Iya, tarik-tarikin baru. Oh lu yang narik-narikin mereka berdua? Baru dipilihin. Kalau Jalil udah bisa main bass dari dulu atau? Gitar doang, gitar biasa. Oh, main gitar biasa doang. Di SMP kan main gitar. Itu ditarik sama dia, lu jadi bass aja gua. Udah. Oh lu yang ngajarin? Bass iya. Kalau bass Bisa gua lah, bass lihat bisa aja. lah, Bisa cuma- aja, alur aja. Yang ngasih nama siapa? Saya. Dia juga. Kenapa? Lu ikhlas. Ikhlas. Orang dia ngajakin dia yang ngajarin. Iya. Nah, ikhlas aja dah. Kenapa apa? Kenapa Iya, namanya? Kenapa Sukses Lancar namanya sukses lancar rezeki? Karena dari kakek bilang nama itu membawa doa, jadi ngasih nama yang bagus ya. Gitu. Ya udah nggak usah Enggak, kakek lu umur berapa? Jangan-jangan masih di bawah kita juga. Ya nggak mungkin masa kakek. Enggak, bapaknya aja di bawah kita lah. Enggak sih. Iya, udah gitu. Kakek lu umur berapa? Enggak apa lagi. Masih hidup tapi. 6 udah masih. Masih Dia- Udah. Udah sih. Enggak, masih. Masih sehat. Masih ada. 60-an jangan kakek lu ya. Iya, Masih mungkin sedang. iya kayaknya 60-an, 60-an. iya. Iya, kakeknya aja sebetulnya ya masih muda hitungannya Masih ya. muda, iya benar. Jadilah pertama EP. Pertama EP yang pengalaman itu. Iya. Terus akhirnya ngajak ini bertiga. Iya. Terus ketemu Dado. Iya, terus kita nggak awalnya udah gini terus bawain lagu yang belum keluar. Maling. Ya, Maling. Iya. Maling Oke. belum keluar, terus bawain Ternyata banyak yang suka. banyak yang suka. Terus akhirnya Om Daru Darman, wah funky nih, gitu. Akhirnya ya udah, ya funky nih, ya udah akhirnya ketemu di Coffee War pertama kali. Ini lu boleh nih di sekolah pakai anting gini. Enggak, ini jepit Om. jepit bu. Jangan ketahuan sama guru. Iya. Pesantren. Kelas 1 Pesantren. berapa? Satu apa lu di SMA 6? Satu apa? Kelas 10J. 10J. 10J akhiran buangan. Oh, Ya, buah lagi. Nilai bagus nggak? Alhamdulillah oke, tapi bukan bagus, bukan Ya, bukan- oke lah, ya, rata-rata oke aja lah. lah. Iya. Oke Lu lah. dulu nilainya gimana? Masih rata-rata sih. Rata-rata. Zalil? Standar juga sih. Oke lah, oke. Ya, nggak malu-maluin lah ya. Nggak Itu yang gue malu-maluin. lihat di studio apa yang nonton itu di rumah siapa tuh? Di rumah Rumah Mahes. Mahes. Oh di rumah Mahes. Studimo. Studimo ya. apa tuh? Studio musola. Waduh, oh jadi kalau nggak dipakai musik pakai musola. Iya. Kalau di Iya, pengajian tuh Di musola. pengajian dulu ya kan. Udah selesai, ayo gulung alat gitu. taruh alat lagi. taruh alat, ayo gitu. Imbang ya. Yang pengajian bapak-bapak kalian apa kalian juga? Kita juga sih. juga. Tapi kita kurang rajin. Kayaknya begitu mengenal pang jadi agak bisa berbahaya. nih. Nggak ada yang ini, nggak ada yang khawatirin kalian jadi bandel-bandel nih. Enggak sih. Iya, enggak. Soalnya dipantau juga sama orang tua. Dipantau, Dipantau. iya, dipantau. Ya kayak ini aja ikut nih Bapak. Iya. Iya, apalagi yang dipantaunya. Apa ya? Apa, Bu? Pantau. Dipantau. Tahu. Chat WhatsApp kalian dipantau nggak? Udah enggak. Udah enggak. Oh. Iya. Udah dikunci. Udah Dikunci. Udah dikunci. Apa siapa yang paling banyak bikin lagu? Mahes. Iya. Iya, Lagu, Mas. iya. Iya. Berapa? 10 lagu kan di album ya? 13. Oh, 13 sama campuran EP. Oh, oke. EP direkam ulang. Dan itu semuanya Mahes yang buat. Iya. Oh, Enggak, ada Satu, satu. kita yang bareng-bareng. Iya, Ada yang satu bareng-bareng. bareng-bareng, ada yang satu malah buatan pade gua di Solo. Yang mana? Ada Pade Danang adalah. Lagunya apa yang Mandi pagi. Oh, Mandi Pagi. Itu buatan Pak D. Iya. Pak D-nya pengen jadi anak pang juga tapi jadi sama. Bisa dibilang begitu. Semua keluarga yang tahu ini anak-anak kita nih ponakan kita berhasil nih. Ini bikin lagu ini aja. Iya lagi kayak gitu beneran. Iya. Ini bikin lagu ini aja nih gitu. Nah, yang album yang terakhir kan Bisa Meledak. Iya. Itu di 2025 baru berarti ya. Baru. Bisa Meledak pengalaman di 2024. Tuh. Oh. Bisa meledak nggak jadinya sekarang nih?
Belum tahu sih, tapi amin aja. Amin. Manggung di mana? Manggung yang paling gede di mana? Synchronize besok mereka nih. Sinkron. Oh, baru mau sinkron. Di panggung apa? Gig stage. Oh, gig stage. Lumayan. Sinkron tetap sinkron. Sebenarnya lagunya mereka ini musiknya itu yang dibawain The Cash waktu itu sebenarnya Oh, The Cash kan pengen arahnya ke situ, makanya gue bikin lagu. Kenapa harus nyicil kalau bisa bayar cash gitu kan? Mau beli mobil, bayar cash, ini bayar cash gitu sebenarnya mereka. Fun lah ya, ya punk rock fun sebetulnya kan. Cuma kan Toranya males nyanyi lagi udah. Padahal lagu lu dibikinin sama Eros waktu itu kan semuanya kan. Iya, rata-rata Eros yang ngisi Eros. Kalian dengerinnya apa? Kalau gua The Chats The Chats dari Australia tapi luar. The Chats. CHATS. Band apa itu pang? Pang rock murni doang. The Chats, CHATS. Ya, band tahun berapa itu? Baru baru 2011 apa? Oh, kita nggak ngerti lagi. Iya. Oh, bertiga juga mereka ya? Bertiga juga. Itu tadi awal-awal SLR tuh gara-gara ngeliat itu. Asik nih lagu, fun gitu. Terus akhirnya bikin. Oh, memang lagu mereka tentang apa biasanya? The Chats itu? Sama simpel-simpel juga. Kayak ngeliat mobil GTR di tol, udah dibikin lagu sama dia. Gitu dong, makanya apa sih? Lu tahu The Chats itu dari siapa? Lewat IG. Oh, lewat IG. Jadi sebelum bikin SLR ngelihat itu, terus tiba-tiba gua bisa nih bikin begini juga nih. Asik nih gitu. Tapi kalau SLR digabung-gabungin sama Rancid, Green Day, Exploited atau apa. Nah, itu tahu band itu dari mana? Iya, dari Om. Omnya gimana ngajarin ini dengerin ini? Enggak, iya jadi namanya lu mulai ngepang nih. Nih, masuk ini. Nih coba nih dengerin nih gitu. Terus Explore apalagi ya The Casualties. Green Day mah udah gede. Exploited aparat loh itu. Exploited kami ABRI kan. Bukan. Barney Army ya, Barney Army. Weti. Dari Bokap ngasih album apa kalau Bokap? Netral. Oh, Netral yang mana? Yang awal-awal tapi yang awal-awal pun cuma denger satu doang, doang. Iya, makanya kan lagu-lagu mereka kan mirip Netral yang era awal-awal. Kalau Bum apa? Bum dikasih dengerin apa lagu-lagu apa? Iya, kayak dia masih salah deh, bajunya aja Guns N' Roses nih kayaknya. November Random. Anjing melodi panjang banget. Bum dengerin apa, Bum? Kalau sekarang dijeblok, Som. Oh, udah jeblok. Selain itu? Selain Dongker. itu, ya Dongker yang tadi dia ngomongin. Dulu sebelum tergabung di SLR dengerinnya apa? Kosida gitu atau? Enggak dengerin? Enggak. Nirvana kan. Pang gitu Nirvana awal-awal Nirvana. Oh, oke. Jadi benar-benar Mahes yang menginfluence lu buat dengerin ini. Kalau Salim. Jalil dengerin apa, Jalil? Kalau gue seneng Britpop sih. Oh, Britpop. Ya, kayak Stone Roses, abis itu kayak Oasis juga main. Oh, iya. Saliran ya sama gue nih berarti nih Stone Roses. Tahu dari mana Jalil band-band gitu, Britpop itu? Stone Roses. Pas itu gue nonton live-nya si Morfem tuh. Terus itu si Pandu Feston itu bilang, The Stone Roses nih enak nih. Pas gue dengerin, anjir enak juga ternyata. Dengerin diri kayak muazin. Dengerin enak juga nih. Ya udah gue terusan sama itu. Oh, cuman ternyata berpengaruh loh di atas Omongan panggung lo ngomong. Seorang Pandu, Nino. Dengerin Stone Roses gara-gara lo nih. Kalau latihan berapa kali seminggu? 3 hari mereka nginep di rumah. Iya. Jumat, Dari- Sabtu, Minggu. Pulang sekolah Pulang sekolah Jumat langsung langsung. berangkat. Langsung Ke berangkat. rumah dia, nginep. Nginep sampai Minggu ya. Iya, sampai Minggu. Latihan aja kadang-kadang enggak atau enggak manggung kadang-kadang enggak ya udah Cuma chemistry tidur-tiduran aja. aja. Oh, pokoknya latihan aja. Iya, yang penting datang aja. Lu belajar gitar dari mana, Hes? Lu kayaknya lumayan paling well lah ya secara main dan kalau gue lihat di video-videonya sih. Belajar main gitar autodidak sih, Om. Oh, oke. Autodidak ngeliat orang main terus ngulik dari kuping malah enaknya. Ngulik dari kuping lebih apa ya, lebih ngasah. Ya terus udah deh. 2018 tuh. Bokap nggak ngajar? Oh, 2018 baru belajar. Baru belajar gitar. Bokap nggak ngajarin? Bokap cuma ngajarin drum. Oh, dia drummer dulu. Drummer terus basis, udah deh.
Udah dia nggak ada kerjaan. Jadi bokap lu Tukang kayu ya. Bokap lu berharap sama band kalian kayaknya ya karena nggak ada Iya. kerjaan. Sekarang jadi manajer. Sekarang jadi manajer. Kebetulan nih aku nganggur nih. Aku manajerin aja nih band anakku. Aku eksploitasi. Bener lagi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gimana ininya tetap akademis kan tetap pasti orang tua berharapnya sama kalian. Tetap jangan sekolah, jangan ini ya. Iya. Lo hari ini aja pada bolos kan? Iya. Gue jadi merasa nggak enak ini nih. Udah Oh, biasa. emang keluar sekolah jam berapa? Jam 3. Jam 3 sore Om. Kita syuting baru jam 5, harusnya sempet. Tapi anak-anak ini datang ke rumahnya dulu agak lama emang. Oh. Terus iya sih kalau misalkan gimana cara natanya? Atau gimana sih tadi? Iya. Ya, waktunya untuk Belajar gimana belajar? Oh belajar, masih belajar. Oh yang penting nilai oke lah, nggak harus bisa tapi nggak harus pinter tapi ya bisa lah minimal. Yang penting ngerjain tugas lah. Ngerjain tugas. Iya. Terus nanti kalau misalkan mau dispen manggung, Bu, maaf saya pengen cabut. Bukan maksudnya pengen dispen ke Jogja gitu. Oh iya udah nggak apa-apa ya, bawain ibu oleh-oleh gitu doang. Pernah gitu. Kemarin. Kemarin ke Hari Jogja. apa emang manggungnya hari Jumat? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oh, pergi dari Jumat. Iya, packing gitu. Kan bisa pergi Jumat malam sebetulnya ya. Iya. emang mereka aja malas. Hari Sabtu kan nggak Sabtu pagi manggung. Lu bisa berangkat sekolah ya? Iya, Jumat kita sore sekolah. pulang sekolah. Gue juga sekolah. Jam 12 gue cabut. Iya, Kan hari Jumat Jumat pulang cepet. Iya, emang lu aja alasan. Jangan bawa emang lu bilang aja males. Iya sih. Nih ya lagu-lagunya mereka nih ya, judul-judulnya sih emang itu anak si Surya aja nyanyiin lagu lo mulu. Ke pasar bareng emak Ke ya? pasar bareng emak. Ma mau beli ini, nggak boleh. Aduh, Ya ini- sebetulnya kalau orang belum familiar ini lagu-lagunya kayak aneh-aneh gitu. Iya. Pengalaman siapa ini? Bareng-bareng sih, Om. Bareng-bareng. Yang Tapi kebelet kencing itu siapa? Waktu itu. gua. Iya. Gua. Karena pengalaman kan. Iya. Beneran emang sebentar banget dikasih izinnya. Iya, beneran. Itu beneran banget. Dia kan lagi ngajar, Bu. Pelajaran apa? PPKN. Bu Puji. Masih ingat banget, Bu Puji. Terus, Bu, saya pengen ke kamar mandi, izin kamar mandi. Ya udah 3 detik ya, siap Bu, gitu. Lari udah. Habis itu, kocak nih jadi lagu. Lari. Kocak nih jadi lagu. Ada Maling yang kalau populernya di Spotify ya, yang kedua tuh Cantik Tapi Bau. Iya. Ini itu siapa? Itu nggak boleh diumbar yang gitu. Tapi ada temen Jangan lu. sebut nama. Ada. jangan sebut nama. Omongin aja. Kakak kelas gua ada. Ya kan nggak kenal kan? Namanya siapa? Tantinya terkenal. Lumayan. Di SMA lumayan. 6 Bekasi ini. Enggak, ini di SMP. SMP. SMP berapa? SMP 16. SMP 16 Bekasi. Iya. Udah nggak usah kali lah, kasihan. Kasihan lah, nggak usah lah. Justru biar dia nyadar, oh ternyata aku bau. Enggak, sekarang udah enggak. Terakhir ketemu, udah. Oh ya karena nyadar. belum mengenal deodoran. Iya, aja. deodoran. Itu kalau yang rumahnya kemalingan siapa? Itu sebenarnya ceritanya dari ini sih, dari waktu gua kelas 8 terus temen sebangku gua maling motor. Dia maling. Itu bahaya tuh. bahaya tuh. Kriminal banget. Bahaya tuh. Gini. Ingat banget hari Selasa masuk kelas. Hes, lu tahu gak sih Hes si adalah orang ini. Maling motor. Apaan? Terus ada Beritanya? Enggak itunya CCTV. CCTV-nya di ini. Jadi ini sekolah, gerbang sekolah. Ini parkiran penitipan motor. Udah. Siang-siang pulang sekolah cabut bawa motor. Ini apaan sih gitu. Ada banget sih. Terus udah beberapa 3 hari kemudian kan di Rawalumbu kan di Narogong. Facebook Rawalumbu, ini motor siapa 3 hari di lapangan udah ada di sini. Terus dia ngaku-ngakunya dihipnotis. Hipnotis. Bipolar kali. Aku tidak tahu. Itu aku. Iya pokoknya gitu deh. Akhirnya maling. Dari kebelet sih, sebenarnya dari kebelet lari terus kalau maling asik nih gitu. Terus akhirnya udah bikin maling. Terus kalau lagunya dari Elmo malah. Elmo yang Sesame Street. Sesame Street. Ada judulnya lagu N. Gitu juga awalnya verse-nya pelan, refnya kenceng gitu. Terus
dari kecil nonton ngakak. Akhirnya diterapin aja di maling. Ada lagu judulnya Mokel. Mokel. Buka puasa ya, mokel tuh. Bahasa anak sekarang banget. Iya. Bahasa Gen Z. Iya. Mokel itu bikin pas Ramadan. Beneran lu nggak puasa? Puasa full. Kalau kan pesantren. Ini aja kan pesantren. Puasa full. Slow, puasa full. Yang mokel siapa? Temen lu yang mokel. Iya. Gua pada mokel. Yang bikin ini siapa? Ilustrasinya ini nih. Superhero SLR ini. Siapa ya? Mahes juga. Mahes juga. Enggak, lo berdua kagak ada effortnya sama band ini kayaknya. Lo berdua bisa ditendang kapan aja sama dia. Lo harus berikan effort lebih. Iya. Tuh dengerin tuh kata Om Vincent. Lo harus ada, ini tanpa gua band ini nggak akan bisa jalan. Itu lo harus cari itunya dulu. Lu yang paling tua lah. Oh, sekarang udah mulai nulis musik dia, Om. Udah mulai nulis. Satu lagu. Oh iya. Kalau itu kan emang udah jadi nih Om, EP sama gambar-gambarnya juga. Ya udah. Oh, gambar-gambarnya juga. Ya Kalau lu harus ditarik ya kan. latihan main drum yang bener. Nanti kalau mau lu mainnya jelek sama Maes, kayaknya nggak. Iya. Ini lu juga gambar oke juga, lu kayaknya bertalenta juga nih bocah satu ini nih. Emang walaupun bapaknya pemadat. Sama aja melanggar ini. Bakat juga. Tapi udah enggak ya, aparat udah enggak. Iya, udah selalu. Bersih udah di pesantren, Udah masuk pesantren Suryalaya. Sudah disiram tengah malam tuh. Kalau masuk Suryalaya sudah disiram tengah malam, sudah suruh zikir gitu kan. Iya kan pasti zikir gitu kan. Iya, zikirnya gitu lagi. Terus. Pertama manggung di mana yang ditonton orang banyak tuh? Pamulang paling. Acara apa? Teenage Sound. Enggak Teenage Sound kali. Teenage Sound sama Jeblok. Creative Culture. Iya. Gimana manggung pertama kali di umur kalian yang sangat muda? Gue manggung juga di pertama depan orang kali? banyak. Gue SMA juga udah ngeband dan ditonton orang banyak sih. Sebenarnya awal-awalnya Deg-degan. Enggak, awal-awalnya mesti deg-degan dong. Parah. Terus sama abang-abangan sono kan, sama abangan Bekasi paling cuma kenal-kenalan. Enggak sih, biasa-biasa aja sebenarnya. Biasa-biasa aja. Enggak ada yang lu bocil, Bang gitu enggak ada. Tapi bermusik di remaja gini menurut kalian keuntungannya apa? Masih panjang kok jalannya. Masih panjang. Terus di pasar masih bisa kayaknya. Kata bokap gue sih gitu, kamu masih muda, bagus nih gitu. Ya udah. Soalnya aku sudah tidak ada harapan. Ya. Nah, terus di panggung masih bisa loncat-loncat, masih bisa gini. Enggak, itu Vincent juga itu. Vincent masih itu yang terakhir gue lihat gini-gini dia. Ya kan, Om? Ya tapi kalau gue ngeliatin, gue komen sama siapa lah ya, gue bilang, nih gue ngedenger SLR si Sukses Lancar Rezeki nih kayak masih pure gitu loh, kayak kanvas yang bener-bener masih polos banget nih. Jadi karyanya yang keluar juga polos aja gitu, makanya lagu-lagu begitu jadi nyampe lah ke gua kalau gitu. Kalau gua ya, makanya gue suka sama mereka. Politik enggak, cinta enggak. Pada punya pacar nggak? Apa? Lu punya pacar? Enggak, 2 orang nunjuk lu. Bum. Iya, Om. Kelas berapa pacar lu? Sekelas, Om. Oh, sekelas. Iya. Itu pacaran setelah punya band apa sebelum punya band? Setelah kayaknya. Wow. Iya, setelah. Emang ya? Oh, iya. Setelah. Jadi lu pede nyatain gara-gara punya band gitu? Enggak juga. Enggak juga. Soalnya anjing. Aku nggak jadi pacar aku. Ini band aku nih. Terus kata pacar lu gimana soal band lu? Nggak pernah komen deh. Momen ada. Oh, ya udah. Lucu sih. Turun dulu. Iya. Maaf ya, ini kagak ada air, emang biarin aja. Biasanya sih ada air. Lucu gitu. Oh, lucu kata pacar. Keren gitu. Lucu, keren. Lu nggak deketin cewek apa? Kan udah vokalis, gitaris. Ada deh. Sekarang ada sih. Kemarin. Oh, ada. Siapa namanya gebetan lu? Adalah. Nanti viral bagus ya. Nanti viral bagus. Makanya adalah, udah ada. Sekelas apa gimana? Beda kelas. Oh, beda kelas. Samping gua banget. Oh, Itu udah tapi hint banget itu. kelas 10 juga. Iya. Udah jalan sama dia. Belum. Ya. Tapi udah sering teleponan. Lemparin. Beberapa kali ya. Terus dia Anjay. menanggapi dengan ini. Udah, ceweknya. mereka bareng-bareng aja. menanggapi. Tahu bandnya. Tahu banget, tahu. Apa kata gebetan lo soal band lo?
Dia belum pernah komen sih, tapi kayak, oh iya lucu kok, lucu. Sama aja sebenarnya. Berarti nggak suka itu. Kayak apa sih maksudnya? Ini sih, Aku sukanya Taylor Swift. India. tapi gara-gara SLR gue pertama kali MPLS kan duduk. MPLS itu apa? Demos kayak demos. Masa pengenalan. Oh, masa pengenalan. Ospek itu. Iya, ospek. Ya. Duduk ya kan pakai name tag di atas kakak kelas. Wah, maling. Ya kan pada nengok kan guru-guru juga. Mana. Kayak enak banget ya. Iya. Wah gini aja, aduh. Berarti membantu di pergaulan ya band kalian tuh. Oh Iya. Iya. Terus setelah keluar album dan apa FYP di beberapa ini, gimana coba pengaruhnya Jalil di sekolah? Jalan. Ya tetep aja gue dipanggil maling kan. Oh jadi itu ya kata malingnya nih jadi. Lagi jalan, maling. Kenapa lu nengok? Bukan maling. Iya juga ya. Harusnya kan lu nggak maling, santai aja. Harusnya lu mana gitu. Sekarang kalau ada teriak maling, mana gitu. Oh iya. Tapi sekarang gue udah tahu. Apa tuh? Gue udah tahu kalau gue ngeband. Oh, udah gue tahu. juga maling gitu kan. Jadi ya dia nggak nyari-nyariin maling juga. Jadi sekarang lebih fleksibelnya karena udah semakin dikenal, kalian dapat dispennya lebih enak lah ya ke sekolah ya. Kalau gue iya om. Iya. Ini rada susah. Gue masih rada susah. Ya. Karena dia kelas 3 sih. SMA 7 Bekasi ya. SMA 7. Enggak kelas 3 Tambun om. Oh Tambun, SMA 7 Tambun. Kelas 3 soalnya juga. udah susah. Om Soleh mau dispensin dia. Tolong SMA 7 Tambun kalau Jalil minta izin nggak usah dikasih. Iya kelas Emang 3 nih. kuliah itu utama itu. Iya. Lu mau kuliah di mana Jalil? Di mana aja? Di mana? Mana ya? Mungkin ini PNJ mungkin. Apa? Politeknik. Politeknik Negeri Jakarta. Sukanya teknik. Enggak sih, disaranin aja. Emang lu senangnya apa? Dia nggak tahu kayaknya dia nggak ada vision hidupnya dia masih belum tertata. Lu udah harus milih kuliah. Lu mau kuliah Iya. apa? Kalau sekarang gue lagi senang belajar ekonomi sih. Oh, Ya. kenapa? Karena hitung-hitungan aja. Hitungan juga gampang lah kata gue. Mau jadi main keu kayak main keu. Daripada Kan matematika juga hitung-hitungan. cuman lebih susah. Hitung rumusnya banyak. Oh, pengennya ekonomi. Iya, ekonomi aja. Oke. Bum, lo kalau kuliah mau di mana? UNJ. UNJ. Karena Kenapa? deket rumah ya. Jauh deket rumah nenek. Oh, deket rumah. Iya. Mau ngambil apa? IT. Oh, IT. Calon-calon ditendang semua sama Mahes sih kalau melihat nih. Nggak ada yang pengen jadi graphic designer gitu. Lo apa, Hes? Gua kalau kuliahnya di mana belum tahu, tapi kalau misalkan itu malah bisnis sekarang. Oh, bisa. Pengen bisnis, soalnya ya ngeliat pasar juga kan jadinya. Jadi ngeliat pasar, oh ini lagi yang lagi rame di mana, yang lagi ini atau gimana lah, pokoknya bisnis sih akhir-akhir. Oke. Tapi walaupun ya banyak yang bilang lagu lo aneh, tapi tenang. Kalian tuh nggak aneh sendiri. Provider aja ada yang aneh tapi nyata. Kayak Bayu tuh. Gimana nggak aneh coba? Bayu punya paket internet murahnya kesel bener. 7 GB buat 20 hari cuma 15.000 doang. Tuh. Ya kan? Apa ngaruh? Gitu. Aduh. Dan yang paling gokil nih ya, nggak usah takut nomor lu hangus gara-gara nggak isi pulsa. Betul. Nomor Bayu itu aktif selamanya. Aneh kan? Aneh. Aneh. Iya. Tapi itu dia, aneh tapi nyata. Iya. Mau buktiin? Jadi anak Bayu aja sekarang. Tuh, dan semoga nih ya kalian bisa terus ngeband, terus berkarya, aktif selamanya. Kayak nomor Bayu, aktif terus tanpa batas. Iya, itu Thank kan you. Bayu nih mantap nih support kayak ginian nih. sebuah segmen yang tidak diduga-duga kan? Iya. Tiba-tiba. Artinya acara kita sudah menjual. Thank you. Bayu. Iya. Nama kakek gua Idealis Bayu dong. boleh, tapi harus ada sponsor. Iya. Silakan yang mau Iya. mengisi, silakan. Kami Idealis kompromis. Nomor di bawah ini. Maternal juga thank you, Maternal, Bayu thank you. Ya, semoga ini lu bisa. minta baju ke maternal lu. Oh iya, boleh dong. Maternal di sini susah. Iya, boleh dong. Dan Sen Roses KW lihat. Good luck lagi. Aduh. Ukurannya M ya. Tolong lagi spanduk pecel lele. Tolong ini bener sih. Aduh lu. Ini masih keren. Ini makin kesini makin minimal kalau misalnya lu skill biasa aja, dandan yang keren. Iya, dandannya juga asik gitu. Ya, betul. Ya, rambut. Nih, Biar nggak kalau boleh macam Sama biar- sekolah sih ayo. Biar nggak ditendang sama Mahes. Iya. Harus ada value bandnya. Ya. Tuh. Lihat nih kayak bos-bos yang karaoke.
Pakai jas kagak, kemeja juga kagak. Ya kan bos mau karaoke ada ditemenin Elsie. Gua setengah ini lagi jas hujan. Enggak, lu masih kelihatannya anak band gitu, masih oke Iya, lah. masih ada. Ini lu kayak lagi main ke rumah terus ayo pergi. Lu kayak kang jaga parkir pantai. Tapi ininya kepolosan mereka inilah yang menurut gua itu Iya. dia kepureannya itu pure tuh masih. Ya, udah, kita doakan gitu. lah ya semoga Apa ini adanya. benar-benar sukses, lancar rezekinya. Amin. Ya, albumnya juga ya. Pokoknya Ya. nggak usah terbebani sama album sekarang kan banyak yang muji, nggak usah mikirin terbebani itu. Kalian bikin musik yang senang-senang aja. Susah lah ya. Susah deh. Album kedua tuh album yang sangat susah. Begitu album satunya banyak. Apa-apa. Om Dadu juga ngomong gitu lagi. Iya. Nah, nggak apa-apa kan album pertama kalian juga sebetulnya belum terlalu banyak yang memuji. Iya. Baru sedikit. Jadi nggak usah terbebani biar. Iya. Jangan nggak usah terbebani udah. Nggak usah terbebani. Album kalian juga sebetulnya yang muji juga cuma gua kayaknya. Itu dia. Bener juga. Ya, yang muji baru gua dong yang muji kan. Ada yang lain nggak jadi bahan obrolan. Belum sampai ke telinga-telinga skena yang ini kan nggak biasa aja udah. Baru Solihun yang muji, udah nggak usah terbebani. Bikin album kedua. Satu Om Soleh aja udah beban ya. Aduh gitu. Kadang-kadang sekarang pembukaan itu libur seminggu kan favorit Om ya. Iya. Libur seminggu kan. Itu lagu yang paling jarang kita bawain karena nggak pernah kena ke penonton. Itu lucu tahu, bagus. Tapi nggak kena di penonton. Jadi kadang-kadang ya lagu ini tadi kemarin Jogja, ya lagu ini yang favorit Solihun. Tapi bukan favorit SLR. Sekarang gitu. Ya? Libur seminggu. Ayo. Lucu tahu itu, lucu itu. Maksudnya kayak gue ngerasain soalnya kayak kalau ya itu ya libur seminggu nggak ngapa-ngapain. Relate lah, relate banget. Iya, ada segala sholat Jumatnya itu. Sholat Jumat itu ternyata memang ada basic pesantren, masya Allah. Sekarang saya tahu dari mana asalnya itu ada lirik apa? Sholat Jumat itu harus. Ternyata memang Ari sebagai bapaknya Maes memang didikan agamanya cukup kuat, bagus pokoknya. Semua Karena itu masa lalu yang begitu akhirnya. ya, semua itu memang ada roots pesantren Suryalaya. Ya. Ini berarti anak-anak didiknya Abah Anom. Ya. Masih ini Abah Anom kalau pesantren Ya, Suryalaya ya, itu. ya, Ini berarti bener nih penerus Abah Anom ngajarin sholat Jumat tetap harus meskipun pang tapi tetap sholat Jumat. Sholat Jumat. Harus. Itu kita kalau manggung di Passport kita udah ada di depan juga di sholat Jumat. Sukses nanti buat disinkronize-nya juga ya. Amin. Ya, amin. Berat. Ya, sekarang saatnya apa, Sen? Vonis Haris. Punten. Haris. Aduh. Oh, Vonis Haris. Tapi bukan yang di sidang. Beda. Nah, Tapi lu gimana nanggapin mereka nih? Gue suka ini kalian sih, digital strateginya, entah itu dipikirin atau enggak. Jadi setiap live tuh mereka ada sessionnya gitu bang. Ada dokumentasi proper. Dan itu kameranya digabung gitu ya, dari HP siapa, dari HP siapa. Oh, yang gue sering lihat di TikTok itu tuh. Iya, benar. Studiomu. Studio musola itu. Itu siapa yang ngerjain videonya? Bokap. Bapak. Iya. Bapaknya dia. Lagi ayahnya. Akhirnya aku gagal jadi punk rocker. Anakku bisa. Walaupun aku melenceng ke pop. Kami akan lebih besar dari Slam. Kalau itu komunal. Silakan Vonis Haris. Oh iya, saatnya ini. Gue masih dalam pencarian band luar Jakarta sebenarnya. Kali ini datang dari Magelang. Magelang. Ini tuh sederhananya wajah baru muka lama. Ini tuh kayak ya orang-orang yang udah beredar di scene musik Magelang terus gabung gitu. Simpelnya mereka ini adalah perpaduan antara manisnya indie pop dan ada unsur-unsur abrasifnya HC lah. Jadi kalau misalnya lu biasa dengerin musik-musik HC punk gitu kan lumayan kasar gitu ya mixingannya. Ini gue rasa kayak disengaja gitu loh. Sederhananya ada girl gangnya, ada Johnson-nya, ada juga band satu lagi Johnson tuh apa ya namanya? Joker. Stardust. Nah, ada suara vokalis cewek yang manis. Dikirain VOB. Secara lirikal ini tuh kayak EP ini When You Come Around dari Tossing Sweet ini tentang sebuah rasa yang tumbuh dan bermekaran. Ini agak puitis, sorry ya. Dirundung kegagalan hingga berhasil berdamai dengan keadaan.
agak serius sih memang sih. Iya. Gak usah minta maaf. Enggak. Oke, sorry ya nggak usah. Sorry Ini ya. beneran bagus nih Kang. Jadi vonis Haris dari 5 bintang berapa? Ini 4,5. Gue beneran suka gue. Tertinggi selama ini nih. Ngeri. Nomor 2 Harapan. Ada 4,5 juga IP Harapan. Oke. Gue suka Ya, itu tadi Vonis Haris dan kami mau mengucapkan terima kasih buat band-band yang sudah mengirim rilisan fisiknya tapi belum sempat kami bahas. Ini ada banyak banget. apa ini Eleanor Presents Now Showing ya, yang Hearts Old Souls. Judulnya Now Showing ya, Now Showing kali. Ini ada Eleanor. Ini keren banget gambar Om. Itu Nok Legend. Bacain dong dari siapa? Nok Legend bisa. Ini dari siapa? Enggak band sama IP-nya udah. Oh, band sama IP-nya. Iya, berbisa. Ini ada Supra Plastician. Apa ini namanya? Ini Plastician ya, Plastician. Terus ada apa lagi nih? Ada A Tribute to Nobodies dari Tribute to Nobodies. ini kayaknya Siapa? siapa sih ini albumnya? Sekarang Ya. begitu ya pada susah. Nggak kelihatan ini A Tribute to Nobodies. Iya. Terus Nih dari teman gue nih, Fanny dulu adik kelas gue di IKJ, dia sekarang udah kawin sama bule, orang Inggris, terus orang suaminya bikin band ini nih, Equals namanya, kayaknya metal-metalan juga sih. Jadi ini band lokal atau band luar? Kayaknya jatuhnya band luar sih, jatuhnya band luar sih. Semi. Iya. Semi. Dia bikin band sama teman-temannya yang di London juga kayaknya. Tuh Equals nih. Nanti Nice. kayak Coldplay ya. Iya. Kayak Coldplay. Ini ada apa namanya? Muchos Libre. Muchos Libre. Muchos Libre. Ada Larung Sembuh Sendiri. Ini nggak perlu dokter berarti ya. Self healing. Ini ada Dangkal dari The Skid dan Dangkal. Ini kayaknya split ya. Oh, The Skid. The Skid Dangkal kayaknya split deh ini. Split ini. 2 band ya. Kayaknya ya. Terus ada Ini tadi dari Seaside. Ini tuh Ordal ya. Seaside kemarin baru aja bikin ini ya. Showcase ya di Sama Krapela. mereka. Shoegaze gitu lah. Iya, ini apa ini band apa ini? Noble N? Pernah Nok Legend. Nok Legend cara bacanya atau Noble N. Noble N, sorry. Berbisa. Kayaknya kayak L. Noble N berbisa. Keren ya gambarnya. Iya. Ya keren gambarnya. Terus ada Archeron Acheron. Nama band. Aduh, ini band-band metal begini pas ini apa gitu Bang. Phone cakar, phone Oh, Buried South Tangerang Buried. Oh ya Buried ini ternyata ada mereka ini Buried. Buried terus Oh, ada ternyata si Equals ini Birmingham. Oh, Dari Birmingham. Musical impact goes way beyond just heavy metal. Panic on the Ada- streets ada of elektroniknya London. juga. Panic on the streets of Birmingham. Smith. Tuh ada broadcastnya, ada Duran, ada Needs Atomic Dustbin-nya juga. Ini ada ininya nih. Niat banget ya. Iya. press release. Ada press Ya, release nanti lah. suruh Batman bikin lah Iya, itu. iya, iya. Kalau ada press release Fan di ituin fan nanti fan sama Batman. Fan. Ini ada Dirabongs third album. Banyak banget ini. Kita bacain dulu ya daripada Bantuin kita dong. Banget nih. Nih bagi-bagi nih. Oh, iya, Nah, iya, tuh iya. bagi dua tuh. Nih. Nih bacain ada band apa aja. Nih. Ah ini Dere bukan ada gede. Haris. Nih. Dere udah gede lah. Udah gede. Ya, dikasih lihat ke kamera tuh. Ya, Dere. Judul albumnya apa tuh? Judul albumnya Rubik. Ini ada Bangku Taman dari Dinamika. Oh, Bangku Taman. Major Itu juga. dong. Ini juga ada Dere. Iya acung. Acum Nah, ini mah Dere yang itu yang kemarin sama kita ya. Iya, judulnya Berbunga. Berbunga. Wah Dere 2 kali. Harapan, The Cuttons. Oh, udah. Ya. Ini Swallow Karet. Ini gue suka banget sih. Iya. Oh iya. Bogor. Indie rock. Ini major. Oh ini kan sama Vinda Store juga bikin. Iya yang pertama kali. Ini Fix Stage. Ini ada Primitive Monkinus. Apa nih judulnya Wajah Sampai Kaputing. Keren banget gambarnya. Keren ya. Masih sering omes gitu ya. Turbo Kids. Oranye. Oh Turbo Kids. Ini ada Pecahan pijar tuh. Winter Spring, Travel to Eastern, Kasih lihat albumnya. Kasih lihat. Ke Master. Yang ini keren banget. Ghostbuster. Sifat. Insulin Adrenalin. Siapa dari siapa Insulin Adrenalin? Ghostbuster. Ghostbuster. Keren tuh gambarnya. Coba. Kayak Kita kasih lihat. kayak apa?
Novel-novel di Gramet. Novel di Gramet. Oh iya. Ini ada New Kicks for Goof. From the block. New Kicks for Goofies albumnya. Do the Math. Wah, ini bukan buat gua nih. Gua Ngerjain matematika. Ini ada Dekade, Iku Baru. Iku baru. Nah, ini juga dekade, Iko baru. Ini ada Biang Lala nih, ada jangan sampai ada satu yang tak dapat. Lucu banget judul. Tuh, biasanya Materia apa nih cara baca? Materia Bingung, baru bingung. Oh ini Do the Math Indra Lesmana nih. Martia Pada. San Gita. Oh, ini San Gita. ini Chords and Melodies, Iku Baru. Iku baru. Ini maksudnya kalian ngirimin ini minta di-review atau apa ya? Kita jadi bingung. Ya makanya karena nggak sanggup review semua, jadi kita bacain aja. Jadi biar minimal orang tahu ada rilisan ininya ya. Tapi kalau kayak Dere gitu-gitu masa kita review? Ya nggak apa-apa. Yang penting dikasih tahu aja bahwa ada album ini ya. Kan banyak yang belum tahu ada rilisan fisik, minimal dengan kita kasih lihat, oh ada rilisan fisiknya. Anjing namanya lucu banget. Apopenia nih kayaknya. Sandwich. Ini apa? Sandwich. Oh sandwich. Iya. Ini juga nih Om. Yang ini. The Majors kalau nggak salah. The ini. Majors. The Majors semua ini kebanyakan. Ini Majors, oke. Majors. Kalian labelnya apa? Kalian sendiri? Cobra. Hah? Cobra Dado Darmawan. Dado Darmawan Cobra Records tuh. Sama si Kalau fisik JJ. sama The Majors. Ya, tapi CD The Majors. Oh CD The Majors. udah ada. Ini nih bukan The Majors nih, Singapore apa ini? Singaporean Dream. Singapore Dreaming Subsonic Eye dari Colibri Records. Oke tuh, oke. Om, yang Indie ini sih, pop Om. ya? Yang ini sih Om. Kalau Colibri biasanya indie pop nggak sih? Baru. Nggak ya? Iya bisa sih. Dito Fiksi Realitas. Keren tuh cover. Buset, ngeri amat. Keren covernya. Ini ada reruntuh. Wah, Water will find me. Ngeri, ngerentuh ngeri. Air akan menemukanku. Ada primitif, Maginus. Primitif. Wah, ini Om Doni Suhendra. Lu udah tahu? Tahu ya. Legend ini. Iya. Ini gimana ini? Ya nggak apa-apa kan kasih tahu ada CD-nya. Jazz ini, origin. Ini ada ini nih Noise Assault Volume 1. Kompilasi. Ini ada Love Dismantle, Zero Belief. Apa Belief ya? Oh ya, Belief. Ini kayak beberapa artis gitulah bergabung. Oke. Ini aduh nggak tahu nama bandnya apa, Candai, albumnya nggak tahu apa, pokoknya BTN kok. BTN sih. Candai. Candai nggak tahu nama bandnya apa sih, BXN apa BTN Sekarang ini. tuh jadi ribet-ribet ya baca ininya ya. Nanti kita sekali lagi kalau belum Iya. tahu, nanti kita punya di digitalnya Henry Foundation akan nge-review lebih. Ya ini sedikit lagi nih banyak. biar yang penting daripada kita kalau nggak bacain nanti makin numpuk. Oh, ini satu lagi. Ini apa nih? Saint Germain. Jemala kayaknya ya. Ini Begundal Lowok Waru. Oh itu dari kalau nggak salah Malang ya, Begundal Lowok Waru. Gak tuh asing ya? sih namanya ini. Malang ya? Apa kalau nggak salah Gue Begundal belum Lowok. dengerin tapi nih Kang. Gue lupa Tapi itu. namanya Setahu Iya gua gue krunya Naib. band lama kok. Hah? Malang kan Malang Begundal ya? Lowok Waru. Krunya Naib kan Begundal Naib. Ini ada Tanpa Suara. Oh, nggak ada suaranya dong. CDR masih. Nama bandnya apa nih? Suara Oh Jemala apa ini? Bandnya Limbat itu berarti Om. Sembarang. Oh ini Jemala. Oh nama bandnya Jemala Tanpa Suara. Ini kalau ini Jemala Chessman. Ada suara. Ya ini ada kayaknya nih. ada Trilogi Romantika Super Chips. Iya tadi ini. Udah tadi. Oh udah ya. Ini Iya, udah kirim sama. dulu Ini berarti. sama. Ini apa ini? Ini belum Alive. Crap apa nama? Daily Winstead. Oh, gue tahu tuh instrumental Six gitu. Ways from Sunday. Iya. Instrumental Ini rock. banyak begini fisik nanti record Ini, store dia ini. kita jualin sama. Ini apa nih Asmarandana apa nih? Wih. Itu niat Box set. Semesta Ajaib Record. Bagus Siapa banget. ini? Band nama Wih, suruh datang ke acara dia. Dapat akses langsung. Udah dikasih ID. Dapat akses. Band Asmarandana udah dikasih ID-nya kita tuh. Ya Kang, soalnya silakan datang. Iya. Wih, iya bener. Di kardis album ada WAV dan kamu bisa memutar lagunya di laptop, tape mobil, home theater, smart TV, OTG. Keren. Asmarandana Band. Gokil. Thoughtful Ya sekali. terima kasih yang sudah mengirimkan rilisan fisiknya ke Fixtape ya. Dan kalau yang masih mau mengirimkan rilisan fisik, mau CD, mau kaset, mau vinyl, silakan kirimkan ke alamat ini.
Ya. Gue rasa nih ada salah satu, nanti Riz lo review yang dari sini nih Riz. Mulai juga nih Riz. Ya. Nanti Henry juga ada kok reviewnya juga di digital kita. Sukses selancar rezeki apa rencana terdekat? Ini kan kita tayang tanggal berapa sih? Kayaknya udah lewat sinkro dah. Iya, udah satu. Kemungkinan besar ya. Sinkro tuh tanggal Oktober awal ya? Tanggal 5. Iya. 456. 456. Ini kita tanggal 2 Oktober. 345, sorry. 345. Iya, 3. Ini Oh berarti besok mau manggung di sinkro? Ya, selain di sinkro ada apa lagi yang sukses lancar rezeki yang bisa dipromosikan? Belfast, Bela Bela Negara Fest. Ya, mungkin itu. Terus apa? Tur kali ya? Tur. Ya, Oh, apa namanya? Keren. Ya, tur. Nggak tahu. Mungkin Nggak itu. tahu. Sekolahnya gimana sekolahnya? Sekolahnya Mungkin sekolah itu ya. pas libur semester itu paling. Ya. Kan 2 Ya mau minggu ada tuh. tur. Ya. Tur apa? Ya. Tur Jawa apa? Tur Nggak tahu sih. Nggak tahu. Dado. Oh, itu tahu. urusan Biasa, bokap lu ya? Enggak, urusan Mr. Dado Darmawan. Oh, Mr. Dado Darmawan. Dado Darmawan. Merch bikin nggak merch? Merch bikin. Sedang produksi. Sedang produksi. Ya, sedang produksi. Mantap. Nanti mau ya, nanti kita mau beli. Siap, Om. Gue bilang dado. Seru juga kalau misalkan TDS pakai itu. Oh, ada Om yang baju sayap mau sayap. nggak? Itu tapi sayap. nanti Ada sayapnya. Kayak Iya, ada kecil sayapnya. gitu, kayak bocah. Ada sayapnya. Kayak Sikat bocah belum? gitu. Kan Ntar gue yang nih. lain aja lah. Yang lagi diproduksi aja. Masuk sama Om Vincent lah nanti. Masuk lah. Ya pokoknya semoga sukses lancar Thank you, rezeki. Gael. Sukses Amin. lancar dan rezekinya ya. Maes. Gael, Bum Bum, Maes ya. Siap. Ingat tadi pesan Vincent. Siap. Siap. Apa? Gayanya. Jangan terlalu dekil. kan ini rumah anak komplek Iya. banget ini. Kalau ini kan Baru pulang sekolah, Iya. cabut malah. ibaratkan dia nih di townhouse, ini yang rumah perumahan belakang ini. Mahes main yuk dari tembok. Manja. Mau main PS ke rumah Mahes gitu. Mau nonton RCTI ke rumah Mahes. Tuh, itu tua banget. Nggak, untungnya kita nggak ada di situ ya. Nggak ada. Ya terima kasih sudah nonton Fixtape episode kali ini. Saya Soleh Solihun Saya Vincent Rompis. Saya Frankie. Saya Jalil. Saya Bum Bum. Saya Mahes. dari Sukses Lancar Rezeki. Yes. Buat teman-teman Fixtape, coba ceritakan apakah kamu punya sahabat yang bareng-bareng nemuin musik dari remaja? Iya. Dah.